teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Mau ngelanjutin cerita pembuatan SIM C di Singapura. Waktu kemarin di part 1 udah gue ceritain sampai praktek kelas lesson 3. Sekarang gue udah lulus lesson 4 sampai lesson 5. Di lesson 4 gue diajarin yang namanya emergency brake. Oke, sekarang emergency brake. Emergency brake itu semacam kita ngerem mendadak kalau di jalanan biasa. Kalau teman-teman udah biasa bawa motor, kayaknya nggak bakal ada kesusahan untuk lolos di lesson 4 ini. Jadi di lesson 4 ini si instruktur bakal nyuruh kita ngerem mendadak dari kecepatan 35 km per jam. Nah, sebenarnya nggak ada yang challenging teman-teman. Gampang sih, gampang banget. Cuman kita harus ngafalin aba-aba, atau bukan aba-aba, namanya itu sebenarnya kayak teknik dari si instruktur. Jadi instrukturnya itu ngasih tahu teknik-teknik yang akan dites sama traffic police nantinya pas lagi di tes akhir. Terus sekarang ke lesson 5. Lesson 5 itu sebenarnya circuit test dari si instruktur. Kenapa ada circuit test? Nah, nanti di akhir dari kursus mengemudi ini kita bakal dites sama polisi, traffic police namanya. Nah, si traffic police ini mau kita ngerti gimana caranya membawa motor di dalam sirkuit. Nah, sirkuitnya nggak besar, kira-kira sama kayak di Indonesia, kayak di Samsat di Indonesia. Cuman banyak teknik-teknik yang kita harus hafalin. Itu dia yang trikinya teman-teman. Requirementnya itu, teknik requirementnya itu yang rada ribet. Kayak misalkan kita harus ngecek belakang, sebelah kanan sebelum kita melewatin junction. Terus waktu kita naik jembatan, apa yang kita harus ingat, apa yang kita harus lakukan. Terus kalau kita mau masuk ke jalanan kecil, apa yang kita harus lakukan. Kita harus balance di motor, nggak boleh kaki jatuh, nggak boleh nginjak trotoar, semacam gitu deh teman-teman. Itu teknik-teknik yang bakal dites sama instruktur dan juga bakal dites sama traffic police nantinya pada akhir kursus ini. Jadi mesti diingetin banget teknik-teknik itu. Ada videonya lengkap dari tempat kursusnya. Nah, sebelum lesson 5 ada baiknya teman-teman itu ikutin yang namanya circuit evaluation. Nah, di circuit evaluation ini semacam kita trial test sebelum masuk ke tes beneran. Daripada nanti kita nggak lulus di lesson 5, mending kita ikutan circuit evaluation. Circuit evaluation ini bisa diambil setelah lesson 4. Nah, di circuit evaluation ini kita bakal ngejalanin semua tes rute tes yang bakal nanti dicek, diakses oleh si instruktur. Nah, semakin banyak teman-teman ngikutin circuit evaluation, semakin paham sirkuit-sirkuitnya, itu nanti semakin gampang di tesnya gitu deh teman-teman. Nggak ada batasan berapa kali lo mau ngikutin circuit evaluation, terserah, bebas. Ya, itu enaknya. Jadi teman-teman bisa nanya juga ke instruktur yang ada di situ waktu circuit evaluation. Gue sudah selesai lesson 5. Lesson 5 itu tes. Nah, jeleknya gue cuma ngambil circuit evaluation sekali, terus habis itu langsung masuk ke lesson 5. Dan waktu circuit evaluation gue nggak banyak nanya sama si instruktur. Jadi waktu lesson 5 gue rada kebingungan sedikit, rada grogi lah istilahnya. Nah, waktu gue tes di lesson 5, tes pertama gue gagal teman-teman. Gagalnya tuh bukan karena
gue nggak bisa naik motor, gue nggak jatuh, gue nggak nggak ngelanggar apapun. Cuman karena gue nggak inget tekniknya. Tekniknya tuh kayak misalkan si instruktur belum nyuruh lu maju, lu udah maju duluan. Gitu-gitu tuh bakal diajarin di circuit evaluation. Kita bakal dikasih tahu aba-aba, bakal dikasih tahu apa sih yang dites sama si instruktur. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi pada akhirnya lesson 5 gue, tes sirkuit gue harus ngejalanin 2 kali. Yang pertama gue gagal, yang kedua gue lulus, alhamdulillah. Nah, yang lulus ini juga udah pas-pasan teman-teman. Jadi kita kalau mau lulus di sirkuit final sirkuit test dari instruktur lesson 5 maksud gue, kita itu nggak boleh lebih dari 12 demerit point. Nah, jadi dari pelanggaran-pelanggaran itu nanti kita diakumulasikan berapa poin yang kita langgar. Misalkan kita udah ngelanggar lebih dari 12 poin, nah kita harus ngulang lagi tuh teman-teman. Kita harus ngulang lesson 5 lagi. Nah, yang pertama gue immediate failure namanya, langsung gagal. Cuman gara-gara gue nggak ngedenger aba-aba dari si instruktur teman-teman. Itu bahaya banget tuh, tricky deh. Jadinya kita bener-bener mendingan sih ikut circuit evaluation sebanyak mungkin sampai kita paham baru ikutan tes. Jangan gambling ikutan tes dengan rasa oh kayaknya gue udah bisa nih ikutan tes, contohnya gagal, rugi di waktu dan rugi di uang. Karena lesson 5 itu kita harus bayar $30 kalau kita mau ikutan lesson 5. Kalau gagal di lesson 5 kita harus ngulang, kita harus bayar lagi teman-teman. Udah gitu bayarnya sekitaran $30 gitu. Bayarnya satu hal yang lain adalah gimana kalau kita nggak dapet slot si tes lesson 5 itu. Jadi kita harus nunggu lagi di sini di tempat kursus yang gue ikutin di namanya CBC. Slotnya tuh rada terbatas, jadi kita harus cepet-cepetan sama orang lain. Nah, jadi waktu itu untung aja gue nggak lulus hari Jumat. Nah, hari Sabtunya itu ada slot lagi, gue langsung beli slot itu, booking slot itu lagi. Nah, ya udah deh, jadinya gue bisa lulus nggak makan waktu banyak banget. Ini dulu teman-teman, nanti diupdate lagi ya kalau gue udah lulus lesson 6, 7, dan 8. Wassalam.